Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin khair ahli dunia wa ahli barzah wa ahli akhirah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih meletakkan kita, masih mengizinkan kita, merestui kita untuk duduk menuntut ilmu Allah dan syariah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar kalam-kalam Allah, kalam-kalam atau hadis-hadis Sayyid Rasulullah, dan nasihat-nasihat daripada pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita bersyukur kepada Allah, kita diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu yang lebih mulia dari semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu. Ya, jadi mendengarkan sudah dapat pahala, sudah dapat kebaikan, duduk di tempatnya, apalagi diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sedikit banyaknya itu bukan manusia yang menghitung. Cara hitung Allah adalah keberkahan, tapi bukan nominal. Nominal itu adalah ahkam dunia, hukum-hukum dunia. Dan Allah pun memberi kita keyakinan-keyakinan, keimanan tentang hal-hal yang kita pelajari. Apalagi pencipta apa-apa yang kita pelajari, pencipta syariat, pencipta sahib syariah Sayyidina Rasulullah SAW, dan semuanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi yang termahal untuk orang yang beriman kepada Allah adalah ilmu. Paham? Jadi dulu ilmu dari Allah. Kalau dari Allah ilmu itu beda dengan, ataupun diridhai Allah, beda dengan ilmu yang sebaliknya. Walaupun teksnya sama, bunyinya sama, itu beda. Yang dari izin dan keridhaan Allah. Itu dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi tentang orang-orang yang mendapat terlihatnya sedikit. Itu ternyata beda jauh. Mereka sudah masuk dalam ahlul ma'rifah billah. Ya, pengenalan dirinya kepada Tuhannya itu sudah sangatlah dalam. Beliau mengatakan apa? Idza barakal maula sahil jami'is su'ub. Jika Allah memberkahi, maka semua yang susah akan menjadi mudah. Habba, tadi ilmu itu tadi yang Anda bicarakan cuma sedikit kelihatannya, matematikanya. Tapi kalau dari Allah, diberkahi Allah, kata kali habba idza barakal maula, satu butir, satu ayat, satu alinea ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulaqi hubub, engkau orang-orang yang mendengarkannya, dan hasilnya pun akan menjadi ribuan, ratusan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan, tergantung keberkahan. Kan sudah terbukti dari ulama-ulama aslaf. Ya, Sayyidina Imam Syafi'i
dia kompeten di dalam mazhab Syafi'i, mazhabnya sendiri, itu hanya 2 tahun mempelajari fikih tersebut ya, fikihnya itu ya. Jadi sebelum belajar itu dia belajar dulu bahasa, belajar adab sama gurunya dan lain sebagainya, belajar fikihnya. Fikih Syafi'i itu cuma 2 tahun. 2 tahun belajar fikihnya. Kembali ke tadi, 2 tahunnya Imam Syafi'i itu kata ulama mutaakhirin itu sama dengan 2000 orang yang menuntut ilmu sekarang. Jadi kita menuntut ilmu dengan relativitas otak orang-orang sekarang, ilmu Imam Syafi'i maksudnya. Itu pantasnya ente belajar dengan dia 2000 tahun baru ente menyamai ilmunya Imam Syafi'i yang belajar cuma 2 tahun masalah fikihnya. Ini belum cerita yang lainnya. Ya, jadi yang kita panut dari mulai guru mulia kita, ayahnya Asy-Syahid Muhammad bin Salim radhiyallahu taala anhum warḍahum, sampai seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu sanad-sanad yang keilmuannya itu seperti yang Habib barusan terangkan, 1.000. Lah mereka itu dapatnya bukan 1, 2, 10, 100.000, bahkan jutaan. Kemudian diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka itu laksana Syafi'i lah Syafi'i. Baru minasy-Syafi'i ila Syafi'i ila Syafi' Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Syafi' al-Musyaffa' Syafi' sallallahu alaihi wa alihi. Itu yang kita ikuti. Seperti perjalanan itu, yang kalau perjalanan di laut itu kapal yang sudah dicek kualitasnya ketika ada ombak besar semuanya. Ini kapal kita, itu kapal Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ngecek siapa itu, Bib? Kapal ada yang ngecek segala. Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Ahlu baiti kasafinati Nuh. Berarti kan ngecek Rasulullah, kalau ngecek gimana? Tapi kan ngeceknya bukan seperti kita yang ngecek. Ngeceknya dituturin Allah. Cara ngeceknya bukan lihat murbaut atau kainnya juga bukan. Wong ini makna. Itu sangat keilmuan, kekuatan kita untuk menyeberangi bahtera kehidupan di dunia yang penuh dengan syayatin, nafsu, ammarah, lawwamah, syahwat. Ya, lalu diri kita aja itu musuh semuanya, syayatin, al-ins wal jin, zuhrufil hayati dunia. Paham ya? Kalau tidak lewat kapal Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kasafinatin Nuh wa man rakibaha najah. Siapa yang naik najah ay salamah. Najah atau selamat. Wa man khalafaha ay yusahhilha aw yatrukha. Siapa yang berpaling atau meremehkan, bahkan meninggalkan, itu sama dengan meninggalkan Allah wa syari'atu Rasulillah, meninggalkan Allah dan Rasulullah wa syari'atu Rasulillah. Gharaq, kata Rasulullah SAW, maka dia akan tenggelam. Ada ma'rifatu Ahlul Bait kasafinatin Nuh, di mana banjir di zaman Nabi Nuh itu tidak terjadi lagi, tidak pernah terjadi lagi. Jadi banjir di zaman Nabi Nuh itu sudah tidak ada lagi di atas bumi ini kecuali langit. Bumi udah ini air, udah langit. Jadi nggak ada pohon tertinggi udah kelelep. Oh, paling tinggi gunung tetap kelelep. Semuanya ini kalau bumi bulat itu dilapisin air, tingginya boleh bayangin berapa. Hakata. Dan sifatnya ditumpangin siapa aja, hewan bisa selamat,
Lah di sini maksudnya ditopangin hewan dan lain sebagainya, hewan-hewan dijadikan satu apa? Itu maksudnya siapapun yang menaik itu asalkan dia punya tiket aman billah, beriman kepada Allah, salam. Kalau kafirnya bisa, nggak bisa naik. Ya, kita beriman kepada Allah. Wa rakibtu safinata hadha wa najana. Ja'alna wa iyyakum minhum. Hakada wadhihah, jelas dari Nabi Muhammad SAW. Karena kegamblangannya itu iblis wa junudih syayatin wa junudih gak mau terima. Diblur itu alun Nabi. Diblur itu. Karena sampai ketutup udah. Illa man ikhtarahumullah, kecuali yang dipilih sama Allah Ta'ala. Wa kam min alimin ma yukhtar. Berapa banyak orang yang alim gak dipilih, gak dikenalkan faqih al-muqaddam. Paham? Wa kam min az-zahid. Habib min hamid hada safu. Ma ya'rif. Ya'rifu Allah wa rasulih. Wa in kana bil ilm sahabat cukup. Padahal hada jawazan. Paspor masuk surga. Man qalaha sayyidu ahlil jannah, Nabi Muhammad SAW. Man mata hub ali Muhammad mata syahidan. Enggak ada aturan kalau maksiat, enggak, bebas. Mati senang. Berarti Allah mengamankan semuanya udah dulu. Syahid. Jadi enggak ada, enggak bisa masuk itu. Orang cinta dengan ahlul bait kafir itu enggak ada. Orang cinta dengan ahlul bait endingnya su'ul khatimah enggak ada. Desain mahabbah, desain ahlul bait dari Allah, desain mahabbah semuanya dari Allah Ta'ala alal khawas, ya, dikhususkan seperti itu. Ada tarikus salah, orang yang sering meninggalkan sholat, mengampangkan sholat. Tanya yang didekatkan dengan kapal itu bahkan naik atau sama dengan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau dia akan diampuni oleh Allah Ta'ala sebelum dia meninggal atau bermaksiat sering bermaksiat, khamar, minum arak, zaniyah, tukang zina, sorak, mencuri, dipilih sama Allah Ta'ala. Di sini Allah menunjukkan bahwa pemilihan ini tidak melihat status kebangsawanan orang, keilmuan orang, harta orang, tempat tinggal orang, enggak. Ente mau cari allamah, alim allamah yang cinta dengan ahlul bait ada. Yang cinta alim al-allamah yahfaz 10,000 hadis. Bughdh ahlul bait kathir, banyak. Ente mau cari orang yang taat yang enggak kenal ahlul bait, banyak. Orang yang maksiat yang didekatkan banyak. Berarti apa? Ahlul bait itu pintu maghfirahnya Allah Ta'ala. Paham? Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memasukkan paman rakibah naja, itu tadi naik kapalnya Nabi Nuh maka dia selamat masuk surga, itu bukan abad, bukan omong kosong orang maksiat masuk, enggak. Nanti ada kaidah dari Allah Ta'ala, sunnatullah dari Allah Ta'ala pada hambanya untuk mentasfih, untuk membersihkan tasfiyah dosa dari dosa-dosanya. Hadza rasmalna. Ini adalah modal kita. Cuman mahabbah bi ahli bait. Tuhibbur rasul ente. Ente enggak mahabbah dengan Rasulullah majnun. Orang cinta dengan ahli bait, enggak cinta dengan imamnya, pimpinannya, jidnya, itu sangat enggak masuk akal, ya kan? Kayak orang cari ikan tapi enggak mau dekat dengan air. Dia cari ikan tapi enggak mau dekat dengan air. Kalau ikannya ahlul bait, airnya Rasulullah SAW. Cari ikan tapi nggak di empang, nggak di laut, nggak di sungai. Gila. Kathiri, kata Sayyidina Ali, banyak di akhir zaman orang gila sampai dikatakan beraneka ragam, al-junun finun. Karena qillatul ilm wal barakah, sedikitnya ilmu dan barakah, sedikitnya zuhud, hilangnya zuhud. Jadi orang dipilih sama Allah Ta'ala, nggak harus orang alim.
tengi kata orang sini itu ya, bengis. Telah mahabbah ahlul bait mat ala husnil khatimah. Senang dengan kecintaan ahlul bait Rasulullah mati syahid. Bingung kan? Masih agak bingung ini agak. Nanti kalau ditanyain kok begitu-begitu amat. Ya sudah nurut aja, ini yang ngomong Allah wa Rasulih. Nah, tapi kita tetap pakai adillah. Jadi di sini orang tahu ya, kita nggak usah bilang kita ulama ya, kita tahu, orang tahu itu mencerahkan orang, bukan menyalahkan orang, bukan mendolalahkan orang, menyesatkan orang, membingungkan orang, bukan, mencerahkan. Hadis itu berbunyi apa? Ahlu baiti kasafinatin Nuh wa man raqibaha. Siapa yang naik itu capek enggak? Kalau kapal gede. Kalau geprek lah itu kapalnya Nabi Nuh. Ya, pakai jangkar, nggak bisa memaksa, masuk kayak masuk mobil atau enggak. Makanya Nabi Muhammad memilih kata raqibah. Kan ente, raqibah berarti naik, ya capek, siap tandang, siap kesel, siap bingung, siap mati. Itu maksud. Terus naik, jatuh jebur, innamal a'malu binniyat. Masuk deh, itu udah niat masuk, belajar itu masuk. Bahkan belum ditambangnya aja udah masuk. Tapi jadi yang bisa harus naik. Paham ya? Seperti halnya sholat. Ya, kata mahabbatu ahlul bait Nabi Muhammad. Itu Rasulullah mewafat. Ya, di Hajjatul Wada. Rasulullah bersabda apa? Taraktu fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitabullah wa itrati ahli baiti. Kapan sekarang itu itrati ahli baiti habaib atau sayyid atau syarif. Bukan kitabullah wa ahli baiti, tapi wa itrati ahli baiti. Nah, mungkin Rasulullah SAW meninggalkan sampai akhir zaman istri-istri Rasul. Kalau ahli bait kan istri-istri Rasul ikut. Kalau itrah itu hanya anaknya Sayyidina Ali yang dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu kan laki-lakinya, 3 sama Sayyidina Mahsin sudah wafat itu. Nah, ada aturannya. Kan itu wa itrati ahli bait, anaknya Sayyidina Ali ada 34. Tapi yang dari Siti Fatimah alaihissalam radhiyallahu taala anha wa itu cuma 7. Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain, wa Sayyidina Mahsin. Ya, terus Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummi Kulthum, Sayyidatuna Ummi Kulthum, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummi Kulthum. Terus anaknya siapa tadi? Sayyidina Ali ya, Sayyidina Fatimah. Sayyidina yang laki-laki Sayyidina Hasan wal Husain wal Mahsin, itu kapan Sayyidina Hasan wal Husain. Yang 4 perempuan. Atau 2 laki-laki 3 perempuan. Enggak hafal ini, kita buka sendiri ya. Sayyidah Zainab yang jelas, Sayyidah Ummi Kulthum yang jelas, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummi Kulthum, Sayyidah Ruqayyah, terus Sayyidah itu anak-anaknya Sayyidina Ali. Kalau anaknya Sayyidina Ali yang dari Sayyidatuna Fatimah, kalau yang bukan banyak ya. Itu yang itrah 2 aja itu. Al-Hasan wal Husain. Enggak ada nasab itu dari laki-laki. Persis kayak orang kafir Quraisy. Udah dijawab dalam Allah Ta'ala. Begitu mati Sayyidina Ibrahim bin Nabi Muhammad SAW, bin Sayyidina Nabi Muhammad SAW, apa mereka berkata? Rasul Muhammad Abdal. Muhammad sudah nggak punya turunan lagi. Mayar Rabbuh. Kama haula, orang-orang mereka sekarang ini membikin gak ridhonya Nabi Muhammad SAW. Dibunuhi ahlul bait, mencaci ahlul bait dengan nama apa? Atas nama agama sunnah. Maafi wazn abadan. Nanti tahu ini kalau dibanding mahabbah sunnah nggak kepake. Sunnah bisa kepake kalau mahabbah warahmah dulu. Nah, kalau sunnah itu berbaik kok dengan orang kafir bisa itu bikin sunnah begitu.
Apa? Jenggot. Bisa orang kafir jenggotan. Sholat bisa orang kafir. Rahmah fi qulubi. Rahmah bainal muslimin. Bainal basyariyah, antar manusia, bahkan sampai kepada hewan. Itu tadi waman rakibah, itu tadi naya selama. Kembali lagi ke itu aja dulu. Jadi seperti itu. Rasulullah bilang mandi tadi ya, ke Indonesia akahwal abdar. Nabi Muhammad dibilang apa? Nggak punya keturunan pada Rasulullah SAW yang ngomong ini cucuku. Berarti nantang Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nantang Rasulullah sama dengan nantang Allah. Taat dengan Rasulullah sama dengan taat dengan Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Gak bisa dipisahin ini. Allah sudah ngasih tunjuk dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sebelum lahirnya Nabi Adam, sebelum lahirnya semua. Tulis dulu namanya Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah. Setelah namanya apa? Namanya La ilaha illallah. Dia pinginnya itu La ilaha illallah top. Nggak pakai Muhammadur Rasulullah. Karena banyak mereka yang mengatakan Nabi Muhammad itu kamal jaridah, tukang pos, naruh syariat tapi disulit tinggal. Kalau wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bilang hidup, bagaimana dengan Sayyidil Auliya? Khat, bukan gila tapi rusak. Ambruk itu, kalau rumah itu ambruk, bangunan akalnya nggak ada yang masuk akal sama sekali. Cara berpikirnya, otaknya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan mereka, membenarkan mereka ya, otaknya itu. Bukan ta'assub. Ta'assub itu kadang dibolehkan. Bukan masalah ta'assub. Fanatik bukan. Kita suruh fanatik dengan Al-Quran, fanatik dengan Nabi Muhammad, fanatik dengan Islam. Ini bukan fanatik. Ghil, hasad. Kamu itu benci, iri dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Itu orang kan potensi semua ini, ghil. Enggak, Allah nggak mau. Jadi benda. Tashkur Rabbak, syukur sama Allah Ta'ala. Sana ma'ina. Itu makna beribadah seperti itu. Ya, bilang. Inna Muhammad abdar. Muhammad sudah gak punya keturunannya, gak terima sama Allah. Yalah, inna atainakal. Langsung hadiahnya itu incredible hadiah. Apa? Aku berikan kamu telaga di mana orang nggak bisa masuk surga kecuali minum telaga itu. Kalau enggak, orang-orang itu akan di surga tetap haus. Tapi kalau udah minum itu satu tegukan keklam nanti ba'daha abada, nggak pernah merasakan rasa haus lagi. Satu tegukan. Bang ini dari muqarrabin, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu nggak dikasih ciduk, minumnya dari tangan Nabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, tidak kali fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah memberi telaga Al-Kautsar untuk satu makhluknya yang dicintainya, katanya kita nganggap Tuhan gitu kan, kata-kata tawasul, stres itu orang edan. Kekasihnya, makhluknya, hambanya Nabi Muhammad SAW yang wajib ditawasuli. Wajib fardhul ain. Orang berucap la ilaha illallah nggak bertawasul dengan Nabi Muhammad, hati-hati keimanannya akan hilang. Nggak diterima doanya Allah Ta'ala. Harus tawasul. Natawassal bil hababa wal badul lil mustatabah wan nabi summa sahabah. Bahasa dakwah mujabah nggak diterima. Fasalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah kamu. Bukan selarat ya, solat. Wanhar, sembelih, macam-macam itu ahli tafsir bilang waktu haji wanhar nyembelih. Bilang akikah, pokoknya nyembelih yang dagingnya dibagi. Diterusin Allah Ta'ala. Dikira anak lupa. Tadi ngatain apa dengan kekasihku? Inna Muhammad abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah bersumpah sendiri. Allah bilang sungguh pasti mereka akan terputus. Sampai sekarang nggak ada.
Tidak ada satu nasab pun yang jelas kecuali nasab yang nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nasab yang nyampe sama aku titipkan di sulbi Ali. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Jadi lewatnya Sidna Ali. Perutnya putrinya, sulbinya Ali. Jadi enggak janjian Rasulullah SAW mencintai Sayyidatuna Fatimah di dalam Sahih Al-Bukhari. Fatimah tu bid'atun minni. Selesai. Jadi sudah nggak boleh dibandingin dah. Sayyidah Maryam alaihissalam radhiyallahu taala anha wa arwaha. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asia, Sayyidatun banyak ya. Masyhurah. Banyak. Boleh kita membandingkan ketinggian mereka. Bukan tinggi siapa, tinggi semua yang kecuali satu. Az-Zahra al-Batul tidak tertandingi. Sayyidan Nisa'il Alamin Bukhari lagi. Itu kok dilompat-lompati gimana biar orang nggak seneng dengan Habib. Itu misi dari Yahudi. Karena kita ngejar dunia terus, kita dilupakan dengan itu. Ingat syukur kepada Allah. Wallahi gampang ente. Zikir sama Allah, syukur sama Allah, diketok-tok sama iblis, tak ada masalah, jadi nggak syukur kamu. Tapi kalau ahlul bait bukan masalah intinya cinta dengan dia. Ini ahlul baitnya cinta yang nggak bisa lepas itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan wahai kekasihku, Anda nggak minta upah, nggak minta bayaran dari mengisangkan semua orang, memberi hidayah semua orang. Tentunya dari Allah lewat Nabi Muhammad. Nggak ada hidayah kecuali lewat Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali mawaddatan fil qurba, bukan mahabbah, mawaddah. Sebab kalau mahabbah itu bisa dipungkiri, di dunianya aja udah bisa dipungkiri, walaupun di akhirat nggak bisa. Aku cinta sama itu, aku cinta dengan ini, habaib. Beneran aku cinta. Itu namanya mahabbah. Tapi kalau mawaddah, cinta yang ada buktinya, cinta yang bisa dirasakan dengan yang dia cintai. Jadi cinta dan menyenangkan hati atau diri orang yang dia cintai. Berarti apa hukumannya? Fardhul ain. Setiap orang muslim harus mawaddah yang nyuruh Allah. Ini nggak minta apa? Siapa yang paling tahu tingginya, berharganya hidayah kecuali Allah? Nggak usah minta apa-apa, minta seneng aja, nyenengin keturunan inti. Begitu doang kan? Ya ntar kata Allah Ta'ala. Banyak dari umatmu yang aku keluarkan ataupun aku maksiatkan, aku masukkan neraka gara-gara macam dengan dzurriyyah kamu. Karena dia apa? Sabaqat alaihil ghil, didului rasa iri. Ayat lain adalah Arab asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu, Arab Badu, itu kalau sudah jahil, kata Allah Ta'ala di Quran, lebih buruk, lebih dahsyat daripada kekafiran dan kemunafikan. Walaupun ayat setelahnya memuji orang Arab yang baik beriman, ya. Itu tadi Allah makanya memberitahukan di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u, yang datang setelahnya itu tabi'in, untuk mendoakan orang-orang sebelumnya. Kalau kita disuruh mendoakan orang-orang setelah kita, bagaimana dengan orang setelah kita dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW? Dikatakan apa? Dhalalah. Nah kalau ahlul bait Nabi Muhammad dhalalah, nggak ada agama di dunia ini, nggak ada Islam dan kiamat. Hum amanul ard. Jadi ahlul bait dibilang sesat. Lagi ngeklaim lagi, ada lagi jahat lagi, ahlul bait Rafidhah, padahal 0,1 aja nggak ada yang Rafidhah. 99% ahlus sunnah wal jamaah al-asyairah as-sufiyah.
Akhirnya realitanya memang benar begitu. Asy'ariyahnya dihajar sekalian, as-sufinya dihajar sekalian. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan masih mikir, Syafi'inya dihajar sekalian. Itu sudah ada di zaman sahabat. Apalagi zaman kita sekarang yang manusia tanpa sensor, tanpa imam madhab, tanpa muhadis lagi, udah habis semua. Ya kan? Taklid apa lagi? Pelajari kita paham dan kita ikut. Fasal anhum wa tatabba'i. Siapa ini orang-orang yang kita ikuti sanadnya yang sering saya sebutkan dari kami sampai Rasulullah ya? Itu mereka kaum satu kumpulan. Idza arkhadh dhulami suturahu, jika datang gelap atau malam, kaumun idza arkhadh dhulami suturahu lam talfahum rahnul wita wal madja'i. Dia lipat tempat tidurnya, berdiri untuk sholat. Qaumun idza arkhadh dhulami suturahu lam talfahum rahnul wita wal malja'i bal talqahum umdul maharibi quwwaman lillahi akrim bis sujudi ruk'i. Mereka itu kalau ente lihat itu kalau malam hari ini yang kita ikuti ya, sanad kita dari kita dari Rasulullah SAW, dan bisa kita jelaskan, sebutkan karangannya, kuburannya semuanya. Disebut kuburan ini kuburin semuanya. Lam talfahum rahnul wita bal talqahum umdul maharibi lillah umdul maharibi lillah quwwaman lillahi akrim bis sujudi ruk'i. Ente jumpai mereka itu kayak tiang-tiang yang kalau sholat itu lamanya kalau berdiri. Habis itu baru mereka itu rukuk dan sujud. Apa namanya? Qaumun idza arkhadhu min suturahu lam talfahum rahnul wita wal madja'i bal talqahum umdul maharibi quwwaman lillahi akrim bis sujudi ruk'i. Thabatu ala qadamir rasul. Mereka pegang beneran dengan Rasulullah. Thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa tabi'in, dan pengikutnya lagi. Fasal anhu wa tatabba'i. Maka dari itu tanyalah dengan mereka dan ikuti. Ja'alna wa iyyakum minal muttabi'in. Man ittaba'a sayyidil mursalin wa min attabi' sayyidil mursalin ila ashab sayyidil mursalin ila sayyidil mursalin wa radiya anna rabbi sayyidil mursalin rabbina rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana man tawallait wa rahma a'udhu bika min rahmatika syarra ma qadait wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.